Salam kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewin Joshua Seditonga untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai keterangan khotbah. Saya mengharapkan agar channel ini dapat di-subscribe dan kita hidupkan lonceng notifikasinya agar kita bisa lebih membagi dan mendapatkan siraman firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas renungan atau khotbah dari Minggu Kamis Putih tanggal 1 April 2021, diambil dari teks kitab Yohanes pasal 13 dari ayat yang ke-31 sampai ke-35. Saya akan bacakan untuk kita. Perintah baru. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan dipermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika lagi aku akan bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan mengambil tema mengasihi seperti Allah mengasihi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam perikop ini lebihnya adalah atau latar belakangnya ketika mereka telah melaksanakan perjamuan kudus. Lalu saat itu iblis merasuki Judas. Lalu Judas pergi meninggalkan perjamuan itu. Dia ingin bersekongkol dengan orang Farisi dan Saduki untuk menangkap Yesus nanti di Taman Getsemani. Setelah Judas pergi, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, waktunya akan tiba bahwa anak manusia akan dipermuliakan di dalam Allah dan Allah dipermuliakan di dalam anak manusia. Nah, di sini kita melihat ada sudut pandang yang berbeda antara sudut pandang Allah dan sudut pandang dunia ini. Kenapa? Maksud Yesus bahwa saatnya anak manusia akan dipermuliakan itu adalah salib itu sendiri. Salib itu adalah simbol penderitaan, salib itu adalah simbol kengerian, dan salib itu juga sebagai simbol ketaatan yang mutlak. Bagi dunia ini, penderitaan itu bukan kemuliaan, tapi penderitaan itu adalah penghinaan, ketakutan, dan kenajisan yang harus diangkerkan. Tidak ada manusia di dunia ini yang akan mau angkat tangan. Siapa yang mau menderita tidak akan ada yang mau. Siapa yang mau sengsara tidak akan ada yang mau. Tapi kalau dikatakan siapa yang mau dapat uang, semua akan angkat tangan, yang tidak bisa diangkat kakinya. Nah, sekarang dalam Kamis Putih ini kita sedang diajak berpikir, sebenarnya kemuliaan hidupmu di dunia ini apa? Dan bagaimana engkau melihat kemuliaan yang sedang kau cari dalam hidupmu? Apakah engkau mencarinya dalam kacamata manusia atau dalam kacamata Allah? Yesus berkata bahwa tidak ada yang lebih mulia ketika kita taat. Jadi bukan persoalan dampak apa yang diberikan, yang terjadi dalam fisik kita ini yang penting, tapi yang terpenting adalah ketaatan itu. Ketaatanlah kemuliaan manusia di hadapan Allah. Tidak peduli apakah karena ketaatan itu kita akan dicemooh orang, tidak peduli apakah karena ketaatan itu kita tidak akan dikawani orang, tidak peduli apakah karena ketaatan itu kita akan dihindari orang, tidak peduli apakah karena ketaatan itu akan dikhianati orang, itu tidak peduli. Itu urusan asing, karena yang paling penting adalah taat. Sama seperti ini, saudara. Saya ingin bawa saudara untuk lebih mengerti tentang arti kehidupan menurut kacamata Alkitab. Jadi ada seorang dulu berteman waktu di SMA. Jadi wajar toh kalau masih di SMA akan selalu ada gadis tercantik, gadis favorit. Jadi ada di situ temannya pada waktu SMA, ya dia gadis paling favorit, paling cantik, paling kaya sama dia lah. Lalu setelah SMA berlangsung, si gadis favorit ini menikah. Setelah berpuluh tahun mereka tidak ketemu, rupanya mereka ketemu ketika ada sebuah pesta. Nah, si temannya ini melihat, itu kan kawanku yang waktu SMA, yang begitu populer, yang menjadi bunga di sekolah kami. Tapi kenapa dia, dan ngapain dia ke tong sampah itu?
Rupanya kawannya yang dulu cantik dan bunga kampus itu, bunga sekolah itu, sudah menjadi seorang pungut sampah dengan menggendong anak di punggungnya. Lalu kawan itu mendapati, lalu dia bertanya, kamu kan si Anu, kamu kan dulu yang begini, kamu itu cantik, kamu itu kaya, banyak yang suka, kenapa hidupmu tiba-tiba seperti ini? Kamu mengkorek sampah. Rupanya temannya bercerita bahwa dia menikah dengan suaminya. Rupanya suaminya ini memiliki utang yang besar dan mati dalam kecelakaan, dan karena utang yang besar itu maka semua aset kekayaan mereka itu disita oleh bank dan mereka menjadi miskin. Setelah itu, pertemuan itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu teman itu cerita sama maknya, "Mak, saya kasihan sekali loh lihat ada teman saya dulu, dia waktu SMA dia bunga sekolah itu semua tertarik sama dia. Sekarang saya lihat demi memperjuangkan anaknya, dia pakai lusu-lusu, dia nggak ada lagi lipstick atau tuxedo, dia nggak ada lagi kemewahan emas atau segala macam. Kasihan lah mak," katanya begitu. Lalu mamanya ini berkata kepada anak gadisnya, "Itu menurut kacamatamu kasihan, tapi menurut kacamatanya itu kebahagiaan dan kebanggaan." "Kenapa mama bilang begitu?" kata anaknya kepada mamanya. "Karena begini, karena yang terbahagia dan yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah ketika kita berguna kepada orang-orang yang kita cintai." Sama seperti dia, karena ia sangat mencintai anaknya, dia tidak akan merasa malu, merasa terluka atau segala macam. Tapi kita yang melihatnya, kita merasa jijik atau kita merasa kayak mana, kita merasa kasihan, tidak. Itulah mengapa ketika Yesus ditangkap dari Getsemani lalu diarak-arak, lalu dia terjatuh, lalu datang perempuan-perempuan Yerusalem menangisi Yesus, lalu Yesus katakan begini, "Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Kita sering salah kaprah dalam hidup ini. Dan pesan pertama yang disampaikan Tuhan agar menjadi makanan rohani dalam Kamis Putih adalah kemuliaanmu selama engkau hidup di dunia ini di mata Allah adalah ketaatanmu kepada Tuhan. Jadi bagi Tuhan, engkau tidak akan mulia walaupun kau punya uang banyak. Kau gak akan mulia lalu biarpun kau punya kerbau sampai ratusan. Engkau akan mulia biarpun kau punya ladang sawit sampai bergunung-gunung. Engkau gak akan mulia sekalipun engkau punya pangkat yang tinggi dan sekolah yang tinggi. Kau gak akan mulia. Tapi engkau akan mulia di mata Allah, dan engkau akan dimuliakan Allah, dan Allah akan mulia di dalam engkau, di dalam ketaatanmu. Terlepas karena melakukan ketaatan itu engkau jadi susah, engkau jadi miskin, tapi engkau mulia di mata Allah. So, di dalam Kamis Putih ini, tentukan sendiri kiblat hidupmu, tentukan sendiri paradigmamu, tentukan sendiri standar hidupmu. Standar Allah yang mengatakan bahwa ketaatanmu adalah kemuliaanmu, atau standar dunia, Hamoraun, Hasangapun, Hagabion adalah standar kemuliaanmu. Nah, kawan-kawan, kita akan melompat kepada poin yang paling penting dalam perikop ini, yaitu kasih. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Semua mengajarkan kebaikan. Tapi satu-satunya agama yang mengajarkan kasih, only one, Jesus Christ. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi apa yang akan terjadi ketika agama berhadapan dengan kejahatan? Apa yang terjadi ketika agama berhadapan dengan serangan? Maka hukum yang berlaku dalam agama-agama, terkhusus dalam agama perjanjian lama, adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, darah ganti darah. Tapi kasih berbeda. Kasih itu adalah ajaran Yesus dalam Matius pasal 5 itu. Ketika pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Ketika engkau dilempar dengan batu, lempar dia dengan pisau. Artinya, lawan kejahatan dengan kebaikan. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedamu dengan orang-orang jahat di sana? Apa bedamu dengan orang Farisi dan Saduki di sana? Orang yang gak mengenal Tuhan pun akan membalaskan kebaikan kalau dia diberikan kebaikan. Tapi hanya orang yang mengenal Tuhan yang akan tetap memberikan kebaikan, sekalipun kebaikannya itu dibalas dengan kejahatan. Dan inilah identitas kekristenan itu. Dan inilah harga mati sebagai pengikut Yesus itu, kasih. Karena itu Yesus berkata, kalau engkau saling mengasihi, kalau kalian saling mengasihi, maka dunia tahu bahwa engkaulah murid-muridku.
Jadi kita kecolongan besar kalau kita mau katakan di kampung kita bahwa di sini mayoritas Kristen, kita dirikan menara gereja sampai, saya tidak tahu, menara tinggi sekali, salibnya besar kali, berlampu semua warna-warni segala macam. Kita sudah salah besar kalau kita berpikir supaya orang tahu bahwa di kampung ini kami adalah pengikut Yesus. Kita rias semua, saya tidak salahkan itu, tapi bukan itu poin utamanya, bukan hal itu primernya. Primernya adalah kasih. Ketika satu kampung mampu saling mengasihi dan mengampuni, pada saat itulah semua orang akan tahu bahwa kampung itu banyak murid-murid Tuhan di sana. Ketika satu rumah tangga, baik suami, istri, dan anak mampu saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa itu rumah tangga orang Kristen, rumah tangga anak-anak Tuhan, rumah tangga orang percaya kepada Tuhan. Pesan Allah telah sampai kepada saudara. Pesan Allah telah sampai kepada kita. Teruskan pesan ini kepada orang lain. Dan biarlah standar hidup kita memandang kemuliaan adalah standar Allah, bukan standar dunia. Dan jika engkau ingin menunjukkan bahwa engkau anak-anak Tuhan, tidak perlu buat salib besar sekali. Kemana-mana kau bawa salib itu, tidak perlu Alkitab begini, kemana-mana kau peluk. Bukan itu caranya, kata Tuhan. Melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, melalui pikiranmu, menjadi kasih bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Kamis Putih.